Cek sound ya. Heyo minasan, terima kasih banyak telah mengklik video ini. Dan selamat datang lagi di channel Dondon Film. Gimana nih kabar kalian? Mudah-mudahan sehat selalu ya friend, dan selalu lancar rezekinya. Amin. Oke friend, jadi Om Don punya konten tersendiri nih friend, dimana Om Don setiap malam Jumat akan menceritakan alur film yang bergenre horor dan juga 18+. Waduh, mantap gak tuh friend? So, malam Jumat kali ini Om Don akan menceritakan sebuah film yang spesial untuk para kaum penebar benih. Waduh, kacau-kacau. Yaitu film Wet Woman in the Wind, atau versi Jepangnya yaitu Kaze ni Nureta Onna, yang dirilis pada tahun 2016. Dan film ini diperankan oleh Yuki Mamiya sebagai Shiori, Tasuku Nagaoka sebagai Kosuke, Takahiro Kato sebagai Yuzawa, dan Hitomi Nakatani sebagai Yuko. Sinopsis dari film ini mengkisahkan seorang lelaki yaitu Kosuke, di mana dia ini memiliki sifat pekerja keras dan ingin mempunyai hidup yang tenang. Namun, dalam sebuah waktu ia bertemu dengan seseorang perempuan yaitu Shiori. Lalu di sini Shiori pun mencoba mengusik kehidupannya si Kosuke. Jika kalian penasaran dengan film ini, langsung saja masuk ke alur ceritanya. Eits, ayo. Tapi sebelum itu, jangan lupa like kalau kalian suka dan subrek channel ini, agar Om Don makin semangat membangun channelnya. Ya udah deh, daripada banyak cincong maroncong, langsung aja ke alur filmnya. Check this out. Di awal film, kita diperlihatkan seorang laki-laki yang sedang membawa gerobak. Laki-laki ini bernama Kosuke, yang kalau kita tahu, Kosuke ini adalah seorang aktor yang terkenal di Jepang. Akan tetapi, si Kosuke ini ingin merasakan kehidupan yang tenang, sehingga dia pergi ke suatu pedalaman di hutan, dan dia pun tinggal di sana. Lalu scene pun dilanjut, di mana Kosuke ini sedang membaca buku di tepi laut. Lalu kita lihat di kejauhan ada seorang ciwi yang sedang mengendarai sepeda. Dengan gabutnya, si ciwi ini pun nyebur dengan sepedanya. Kemudian si ciwi ini pun basah kuyup, dan membuat si ciwi ini harus membuka baju, sehingga bakpao dari si ciwi ini pun kelihatan. Waduh, kacau-kacau. Lalu Kosuke ini pun terheran-heran akan tingkah laku dari si cewek ini. Lantas, Kosuke pun langsung bertanya ke ciwi itu. Kosuke menanyakan siapa dirinya, asalnya dari mana, dan kemana tujuan si ciwi tersebut. Lalu si ciwi ini pun menjawab bahwa dirinya bernama Shiori. Dan Shiori juga berkata bahwa dirinya akan pergi bersama Kosuke. Lalu Kosuke pun sedikit takut dengan ciwi tersebut, dan dia pun memutuskan untuk pergi dari tempat itu. Akan tetapi, Shiori pun membuntuti Kosuke dari belakang. Lalu Shiori pun berlari ke arah Kosuke dan langsung menaiki punggungnya si Kosuke. Karena merasa risih, Kosuke pun menurunkan Shiori dan meninggalkannya di sana. Dan lagi-lagi, Shiori pun tetap mengejarnya dan langsung menaiki gerobaknya si Kosuke. Ini emang cewek random parah kelakuannya. Aduh. Karena nggak tahu lagi harus gimana, Kosuke pun hanya bisa terdiam dan membawanya ke rumahnya. Akhirnya mereka berdua pun tiba di rumahnya Kosuke. Shiori pun tampak menyukai suasana yang ada di sana. Lalu Kosuke pun bilang bahwa tujuannya dia tinggal di sini untuk merasakan ketenangan dan ingin hidup menyendiri. Kosuke juga bilang bahwa jika ada Shiori di sini, tentu saja akan membuat hidupnya risih. Tentu saja perkataan Kosuke tadi tujuannya adalah memaksa Shiori untuk pergi dari sana. Namun bukannya pergi, si Shiori ini malah megang burung pipitnya si Kosuke. Lalu Kosuke pun kesal dan menyuruh paksa Shiori agar pergi dari hadapannya. Seret aja mas, kalau bisa tuh cewek taruh aja dah di rumah Om Don. Lalu si Kosuke ini berkesimpulan bahwa ciwi yang ada di hadapannya itu adalah ciwi yang sedang kelaparan. Oleh sebab itu, Kosuke pun masuk ke dalam rumah dan mengambil sepotong roti untuk Shiori. Selepas diberi roti, Shiori pun dipersilakan untuk pergi. Shiori pun akhirnya nurut juga nih. Akan tetapi, sebelum Shiori pergi, Shiori pun mengancam si Kosuke. Dan Shiori bilang bahwa dia sudah mengingat dirinya dan Kosuke tidak akan bisa lolos darinya. Wele, galak juga nih cewek, aduh. Scene pun berganti di keesokan harinya, di mana Kosuke telah memanggil temannya. Temannya ini bernama Yuzawa.
Yuzawa adalah seorang mekanik listrik. Kosuke memanggil Yuzawa dikarenakan listriknya yang padam di rumahnya, sehingga diharuskan memanggil Yuzawa untuk mengganti listriknya. Setelah selesai memperbaiki listriknya si Kosuke, mereka berdua pun memutuskan untuk ngopi di sebuah kafe. Yang kebetulan kafe tersebut pemiliknya adalah teman mereka juga. Lalu mereka berdua pun sampai di kafe tersebut. Kosuke pun sedikit tercengang bahwa waiters di kafe tersebut adalah Shiori. Shiori pun terkejut saat melihat Kosuke datang. Dan Shiori juga meminta maaf kepada Kosuke atas kelakuannya kemarin. Lalu Kosuke pun memaafkannya. Kosuke dan Yuzawa pun duduk di kafe itu. Entah mengapa, di saat mereka sedang berbincang-bincang, Kosuke malah menatap Shiori yang sedang berdiri di sana. Di malam harinya, Shiori pun merayu bosnya. Ini cewek emang kelakuannya bener-bener random banget ya, aduh. Karena rayuan si Shiori itulah, bosnya tak kuat menahan imannya. Dan akhirnya Shiori pun langsung diringkus sama si bosnya di tempat. Ya iyalah, udah dirayu gitu pastinya nggak tahan lah. Om Don juga mau. Di keesokan harinya, kita melihat Kosuke yang sedang berbelanja sayuran. Setelah selesai berbelanja, Kosuke pun pulang ke rumahnya. Setibanya di rumah, Kosuke pun kebingungan karena ada sebuah mobil yang parkir di depan rumahnya. Ketika Kosuke ingin masuk ke dalam rumahnya, ia dikagetkan dengan Shiori dan juga seorang pria yang tidak dikenal sedang bercocok tanam di atas kasurnya si Kosuke. Anjir lah, nih cewek laknat bener ya, udah kagak numpang, main seenaknya lagi. Aduh. Akan tetapi, Kosuke yang sudah melihat hal itu hanya terdiam. Dan Kosuke pun membiarkan si Shiori ini berkimpoi-kimpoi sampai lemas tak berdaya. Waduh. Sehabis melakukan perkimpoian, mereka berdua dikasih kopi hangat oleh Kosuke. Dan Kosuke pun tetap merasa santai seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Scene pun berlanjut di malam harinya, di mana Kosuke yang sedang beristirahat tiba-tiba ia dikagetkan dengan suara deringan telepon. Kosuke pun mencari handphonenya dan mengangkat telepon tersebut, yang dimana isi percakapan tersebut adalah suara Shiori yang sedang bernyanyi. Waduh, ya kagak gitu juga sih, maksudnya ya tau lah suara cewek yang sedang berkimpoi itu seperti apa ya. Setelah itu, Shiori juga mengatakan kalau Kosuke ingin bercocok tanam dengannya, tinggal hubungi saja. Waduh, enak banget ya, bisa kayak gitu ya, aduh. Dan esok siang dia akan datang. Waduh, boleh juga nih. Enak bener kali ya kalau kayak gitu ya. Lalu Kosuke pun kesal dengan perkataan Shiori, sampai-sampai handphonenya pun dibuang. Di keesokan harinya, kita melihat Kosuke yang sedang sibuk dengan hari-harinya. Lalu tak lama kemudian, Shiori pun datang dan menghampiri si Kosuke. Shiori pun mengatakan bahwa ada handphone cowok yang kemarin tertinggal di rumahnya Kosuke. Oh, ternyata yang malam Shiori telepon itu handphone orang lain toh. Kirain handphonenya si Kosuke loh. Aduh, maaf nih, Om Don salah tangkep nih, aduh. Dan Kosuke pun menjawab bahwa telepon itu sudah dibuang. Lalu Kosuke pun kesal kepada Shiori, kenapa ia selalu mengikuti dirinya. Tapi Shiori malah bertanya balik ke Kosuke, kenapa Kosuke yang terkenal sebagai artis mau tinggal di sini dan menyendiri. Lantas Kosuke pun menjawab bahwa ia kesini untuk mencari ketenangan dan dia juga tidak mau diganggu oleh siapapun. Lalu beberapa hari kemudian, Kosuke yang sedang bersantai dikejutkan oleh mobil yang ia tidak kenal datang ke rumahnya. Kosuke pun di sini merasa takut karena Kosuke berpikir bahwa mobil yang datang itu akan menjemput dirinya untuk balik ke kota. Kosuke pun langsung masuk ke dalam rumahnya dan bersembunyi. Akan tetapi, yang datang ke rumah Kosuke adalah seorang ciwi. Dan ciwi ini adalah teman Kosuke yang bernama Kyoto. Kyoto menemui Kosuke karena ia merasa kangen. Waduh, pakai pelet apa lagi nih si Kosuke? Udah 2 cewek loh, aduh. Lanjut. Saat Kosuke keluar, ia melihat beberapa orang di depan rumahnya, yang dimana orang-orang tersebut adalah muridnya si Kyoto. Dan Kyoto sengaja membawa beberapa muridnya dari kota untuk menemaninya. Kosuke pun juga diperkenalkan sama Dede Gemes dan juga Kawaii. Dede Kawaii ini bernama Yuko. Si Dede Kawaii ini adalah asistennya si Kyoto. Lalu Kyoto pun mengatakan bahwa ia sedang melakukan tur. Akan tetapi gara-gara gempa bumi, mereka tidak bisa berkunjung ke tempat itu. Dan Kyoto pun memutuskan untuk pergi ke rumahnya Kosuke. Kyoto juga bilang bahwa dia tidak akan merepotkan Kosuke.
Di malam harinya, Kyoto pun datang dan menemui si Kosuke yang sedang beristirahat. Kyoto pun merayu si Kosuke untuk bercocok tanam dengannya. Waduh, enak bener nih si Kosuke. Si Kosuke kali ini imannya nggak kuat nih Fred. Dan mereka berdua pun ya you know lah. Saat di pertengahan mereka berkimpoi-kimpoian, tiba-tiba saja Shiori pun datang tanpa busana. Lalu si Kosuke pun diganggu oleh Shiori. Kyoto dan Shiori pun mengadu tameng di sini. Aduh, kacau, ngadu tameng gak tuh? Hal itu pun membuat si Kosuke kesal dan memutuskan untuk keluar dari rumah. Setelah itu, Shiori pun ikut keluar. Maksudnya keluar dari rumah si Shiori-nya bukan. Yaudah lanjut dah. Saat Shiori keluar dari rumah si Kosuke, lagi-lagi Shiori ngebet dan ia pun mengajak salah satu muridnya, Kyoto, yang ada di tenda. Shiori pun mengajaknya untuk menanam benih lagi di mobil. Lalu Shiori pun akan disusul oleh murid-murid lainnya. Waduh, kuat bener nih cewek. Si Kosuke pun ikut ngebet juga nih friend. Dan kebetulan di situ ada si Yuko. Ya mau nggak mau si Kosuke pun bercocok tanamnya dengan si Yuko. Aduh, ini si Yuko jadi tumbalnya si Kosuke nih, aduh. Di pagi harinya saat Kosuke terbangun, ia melihat Yuko di luar. Yang ternyata si Yuko sedang menyiapkan kopi untuk si Kosuke. Lalu Kosuke bertanya kepada Yuko. Dia bertanya kemana si Kyoto beserta murid-muridnya. Lalu si Yuko pun menjawab bahwa mereka sudah pergi. Karena si Kosuke malamnya habis wenak-wenak dengan si Yuko pun jadi tertarik kepada Kosuke dan memutuskan untuk tinggal bersama dengan Kosuke. Akan tetapi Kosuke pun menolaknya dan menyuruh si Yuko untuk pergi dari tempatnya si Kosuke. Waduh, jahat. Mending Dede Kawaii-nya ke rumah Om Don aja sini, biar Om Don klonin. Ya. Lanjut. Tak lama dari Yuko pergi, tiba-tiba saja Shiori pun datang dan menghampiri si Kosuke. Nah, kali ini mereka berdua yang bercocok tanam di rumah Kosuke. Lalu Shin pun berpindah ke Kyoto beserta murid-muridnya. Di sini kue lempitnya si Kyoto sudah tak tahan dan ingin bercocok tanam juga. Lalu Kyoto pun mengajak salah satu muridnya untuk berkimpoi dengannya. Bisa kali Om Don jadi anak muridnya nih. Di tempat lain terlihat Yuko yang sedang berjalan seorang diri. Lalu Yuko melihat Yuzawa yang sedang buang air kecil di sana. Entah apa yang terjadi, bisa-bisanya si Yuzawa dan si Yuko bercocok tanam juga di mobilnya. Mungkin inilah yang dinamakan cinta pada pandangan pertama. Iya. Lalu Shin pun kembali kepada Kosuke dan Shiori yang sedang berwenak-wenak dengan ganasnya. Saking ganasnya, rumah si Kosuke pun roboh loh akibat peperangan mereka berdua. Waduh, ini orang berdua galak bener mainnya ya. Karena rumah si Kosuke roboh, mereka berdua pun pindah ke kafe tempat Shiori bekerja. Dan kebetulan juga bosnya sedang tidak ada di sana. Lalu mereka berdua melanjutkan aksinya lagi. Di sini mereka berdua menghabiskan malamnya dengan perkimpoian. Waduh, mereka berdua ini emang kuat banget ya. Mungkin habis minum obat kuat kali ya di tukang jamu. Iya. Makanya jadi kuat semalaman men. Di keesokan paginya si Kosuke pun terbangun dari tidurnya. Namun dia terbangun hanya seorang diri dan tidak ada siapa-siapa. Di sisi lain, akhirnya kita diberitahu bahwa si Yuzawa dan si Yuko menjalin kisah cinta. Setelah itu Shin pun berpindah lagi ke Kosuke, di mana Kosuke sedang memandangi rumahnya yang sudah hancur akibat perkimpoian. Setelah itu Kosuke dibuat heran dengan tulisan yang ada di kursi tersebut. Akan tetapi Kosuke pun hanya tersenyum sambil membaca tulisan yang ada di kursi itu. Yang menulis itu sudah pasti si Shiori yang mengatakan siapa anjing sebenarnya. Aduh, ending yang membanggongkan ya. Bingung sama film ini, aduh. Ya setelah itu tamat. Oke friend, itu dia alur film dari Wet Woman in the Wine. Gimana nih untuk film yang satu ini? Pasti kalian ingin langsung pergi ke kamar mandi kan? Iya. Canda friend. Oke friend, maaf banget nih ya jika Om Don ada salah dalam mengalurkan sebuah film. Dan maaf juga nih jika ada suara yang kurang enak didengar ya. Mohon maaf lah ya, karena Om Don ngerekamnya itu ya dengan alat seadanya. Oke, sekali lagi makasih banyak ya untuk kalian yang sudah menonton dan subrek channel ini. Sudah waktunya Om Don mengundurkan diri. Ja, matane.